Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Plus batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif, mahasiswa PPG Transformasi Plus bidang studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 25426731363. Hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 4, Sekolah Dasar Negeri 1 Marapit, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, dengan materi bab 4, menyambut usia balik. Bagian B, tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi, dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau baik, ucapkan alhamdulillah. Mari kita memulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bapak absen dulu ya. Yang Bapak sebut namanya angkat tangan, bilang hadir. Adelia, Ahmad Boy, Ahmad Hafi, Ahmad Tripani. Nah, sekarang Bapak minta semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Kita pembiasaan dulu tadarus Al-Quran dengan membaca surat Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Seminggu yang telah lalu kita sudah belajar tentang tanda-tanda balik menurut fikih. Ada yang masih ingat? Ada berapa tandanya? Ada 3 tanda kemarin. Yang pertama, mimpi basah. Biasanya terjadi pada laki-laki. Yang kedua, haid atau disebut juga dengan menstruasi. Terjadi pada perempuan. Kemudian kalau mimpi basah dan haid ini belum terjadi, maka patokannya adalah yang ketiga, yaitu berusia 15 tahun. Jadi kalau dia belum haid misalnya, perempuan, laki-laki belum pernah mimpi basah, tapi dia berumur 15 tahun, maka dia sudah termasuk kategori balik. Nah, kemarin kita belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, hari ini kita akan belajar tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Siap belajar? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk masyarakat. Ini pelajarannya hari ini, yaitu bagian B, tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Apa sih ilmu biologi itu? Ada yang tahu? Kemudian, apakah kalian sudah tahu tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi? Belum ya, karena ini masih akan dipelajari. Tahukah kalian tanda anak laki-laki yang masuk masa puber? Selama kalian belajar kemarin, ada nggak yang tahu? Tanda-tanda laki-laki yang masuk masa puber.
Apa? Apa? Mimpi basah. Satu. Apa lagi? Tahukah kalian tanda-tanda anak perempuan yang masuk masa puber? Haid. Nah, itu. Nah, sebelum kita mempelajarinya, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya apa? Tolong salah satu dari kalian membacanya. Yang ini. Apa tujuannya? Ya, yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Itu tujuannya kalau kita sudah selesai belajar ini. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik. Iya, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik. Nanti Bapak perintahkan kalian mengerjakannya, membuat paparan, yaitu tugas kelompok dengan presentasi di depan kelas, ya. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Nah, ini kalian satu persatu Bapak bagikan LKPD. Apa arti ilmu biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia. Itu ada di pelajaran biologi. Ini puber namanya. Disebut juga puber di dalam ilmu biologi. Sedangkan di dalam ilmu fikih disebut dengan balik. Balik artinya sampai. Masa puber adalah masa usia balik di dalam ilmu biologi. Orang puber itu disebut juga balik. Apakah kalian di sini sudah mengalaminya? Sebagian mungkin sudah, atau belum semua? Hormon itu mengatur cara kerja apa yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di sini laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron. Coba sebutkan. Testosteron. Berfungsi mengatur bagaimana nanti perkembangan laki-laki. Nah, itu. Ini ilustrasinya. Ilustrasi hormon di dalam tubuh laki-laki. Namanya hormon apa tadi? Testosteron. Testosteron. Fungsinya apa? Yang pertama, membantu pembentukan sperma. Nah, kita kemarin sudah belajar kan di pelajaran sebelumnya, laki-laki mimpi basah. Yang keluar bukan air kencing, tapi sperma namanya. Kemudian fungsi yang kedua, mengatur ciri-ciri fisik laki-laki saat puber. Jadi laki-laki itu ciri-ciri fisiknya akan berubah, diatur oleh hormon testosteron. Yang ketiga, memicu pertumbuhan otot dan suara yang lebih berat. Makanya kalau laki-laki itu kalau sudah mulai dewasa, badannya jadi lebih besar dari perempuan, lebih tinggi dari perempuan, dan juga kekuatannya bertambah, mulai muncul otot-otot di tubuhnya. Kemudian suara juga semakin berat, suara laki-laki, bukan lagi suara anak-anak. Kemudian perubahan yang terjadi. Nah, lihat perubahan yang terjadi pada laki-laki. Yang pertama, kalau kumis di mana tumbuhnya? Apa namanya ini? Di bawah hidung, di atas bibir. Di atas bibir. Laki-laki akan tumbuh kumisnya. Perempuan juga nanti ada cirinya, tapi kita fokus ke laki-laki dulu. Yang kedua, apa itu jakun? Nih, ada tonjolan di leher laki-laki. Nah, di sini nih. Berarti kamu sudah balik, ya? Kamu sudah mimpi basah kemarin ya ceritanya. Kemudian yang ketiga, rambut mulai tumbuh, tapi bukan di kepala, di ketiak atau di area pribadi masing-masing, ya. Itu mulai tumbuh rambut. Itu cirinya. Kalau ada mulai tumbuh rambut di bagian selain rambut kepala, di ketiak misalnya, atau di area pribadi kalian, maka itu termasuk tanda-tanda puber.
Kemudian suara menjadi lebih dalam. Suaranya jadi lebih dalam dan lebih berat. Kemudian berikutnya lagi nafsu makan jadi meningkat. Semakin hormon testosteronnya bekerja, nafsu makan meningkat. Supaya badannya bertambah tinggi terus. Sampai nanti usia dewasa. Yang keempat, lebih aktif dan ingin tahu. Jadi sering penasaran. Lebih aktif. Suka bermain olahraga misalnya. Kemudian mulai muncul rasa tertarik pada lawan jenis. Ini normal di dalam perkembangan manusia. Kemudian kita lanjutkan pengaruh hormon testosteron terhadap perkembangan mental. Tidak hanya fisik, tapi mental juga dipengaruhi. Menyelesaikan masalah dengan cara praktis dan logis. Jadi kalau laki-laki itu dapat masalah, dia akan lebih suka diam dan berpikir untuk menyelesaikannya sendiri. Kemudian menyelesaikannya secara praktis dan logis, secara logika. Dia menggunakan logikanya, beda dengan perempuan. Sekarang kita masuk ke dalam tahap tanda-tanda pubertas pada anak perempuan. Nah, ini bagi perempuan. Kalau laki-laki tadi dipengaruhi oleh hormon apa? Testosteron. Sekarang perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Apa fungsi hormon ini? Coba bacakan. Progesteron adalah hormon hormon utama pada perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Mungkinlah perempuan punya testosteron. Tidak, karena itu dipunyai oleh laki-laki. Kemudian fungsinya lagi yaitu membantu mematangkan ovum atau sel telur. Jadi di tubuhnya itu ada namanya hormon estrogen dan progesteron. Nah, ini fungsinya adalah mematangkan ovum. Ovum itu sel telur. Jadi perempuan, masing-masing perempuan itu punya namanya sel telur di tubuhnya. Yang kedua, tumbuh rambut di area ketiak atau area pribadi. Sama seperti laki-laki tadi, ada tumbuh rambut selain di kepala. Kemudian kulit menjadi lebih halus dan lebih. Nah, itu perempuan semakin dia puber, kulitnya jadi lebih halus daripada laki-laki. Kemudian pertumbuhan badan bertambah cepat. Ini sama dengan laki-laki tadi, pertumbuhan badan bertambah cepat. Kemudian yang terakhir, mulai mengalami menstruasi atau haid. Tahu semua ya? Nah, kemudian apa itu menstruasi atau haid? Ada yang sudah mengalaminya? Nah, ini penjelasan singkat. Haid adalah gugurnya sel telur yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim. Jadi perempuan itu punya sel telur sejak dia kecil sampai dia haid, sampai dia usia puber. Nah, itu sel telurnya mulai matang. Jika tidak dibuahi, maka dia akan gugur. Sel telurnya ini gugur bersama lapisan dinding rahim. Nah, bentuknya jadi apa? Ya, jadi menstruasi berupa darah yang berwarna apa kemarin warnanya? Merah terang. Nah, itu ditandai dengan keluarnya darah pada alat kelamin perempuan. Nah, itu haid. Kalau laki-laki apakah haid juga? Tidak, laki-laki tidak haid, tapi perempuan yang haid. Pengaruh hormon terhadap mental dan fisik perempuan. Lihat, kalau fisiknya apa yang berubah saat dia masuk masa puber. Yang pertama, pinggul dan payudara mulai membesar. Itu ciri-ciri perempuan. Kalian bisa lihat orang tua kalian bagaimana dewasa. Beda fisiknya dengan kalian kan? Beda. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Siti Sarah, Nor Alisa, Priscilia, Ahmad Hafi ya. Kelompok 2 terdiri dari Aida Fitria, Ahmad Boy, Putri sama Nor Alisalina ya. Kelompok 3
Nadia, Pani, Farel, Mika, dengan Adelia. Ya, ini Bapak bagi 3 kelompok. Nah, ini Bapak bagikan kartonnya untuk mengerjakan tugas kelompok. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 tugasnya mengidentifikasi perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki usia balik. Kemudian kelompok 2 tugasnya mengidentifikasi perubahan fisik yang terjadi pada perempuan usia balik. Kelompok 3 silahkan baca tugasnya. Perkembangan mental yang terjadi pada perempuan. Iya, mengidentifikasi perkembangan mental yang terjadi pada perempuan usia balik. Nah, di sini Bapak punya lembaran-lembaran kertas untuk kalian mengidentifikasi ciri-ciri tersebut. Akan Bapak bagikan. Silahkan kalian ambil yang mana yang tepat, kalian tempel di kertas kartonnya masing-masing. Ya, silahkan bekerja sama. Nanti ditempel di kertas kartonnya, ya. Nah, yang bukan termasuk berarti tidak usah ditempel, paham? Nah, ini silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ada lem kan, Bapak kasih lem tadi, silahkan dicari sesuaikan dengan perintahnya yang di judul karton. Yang mana yang sesuai ditempel di kertasnya, mengerti? Mengerti, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham silahkan bertanya. Baca dulu. Nah, kan ada di sini mendahulukan perasaan, tumbuh rambut di ketiak. Nah, yang mana yang termasuk perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki? Nah, itu ya. Cari. Dan ini patokannya kalian bisa menemukan di dalam LKPD kalian. Jawabannya yang mana yang cocok ya. Sesuaikan dengan perintahnya. Perintahnya adalah perubahan fisik. Iya, ditulis. Yang mana yang cocok maka ditempel. Silahkan kalian bekerja sama. Ini kan misalnya suara terdengar lebih berat. Nah, ini ciri apa? Cowok atau cewek? Sesuai nggak dengan ini? Kalau sesuai tempel. Kalau tidak sesuai jangan ditempel. Nah, gitu. Paham? Tinggal diurutkan di sini 1, 2, 3, tuh. Nah, 4, 5 gitu ya. Ya. Kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Perintahnya adalah perkembangan mental. Jangan lupa perkembangan mental, bukan perkembangan fisik. Ya, yang terjadi pada perempuan. Silahkan kalian bekerja sama. Ayo, laki-laki perempuan. Diputar. Nah. Lalu gesek di sini. Nah, gesek. Ya. Ya. Samping-sampingnya saja nggak apa-apa. Nah, pastikan sesuai dengan perintahnya ya. Ini perubahan fisik pada laki-laki. Ya, buat secocok mungkin, serapi mungkin. Kerjasama, ayo. Ayo, yang mana yang cocok? Bekerja sama. Sesuaikan dengan perintahnya, ditempel ya. Ini pelan-pelan. Nah, kayak gitu sedikit-sedikit ya. Nah, pinggul itu bagian sini, pinggul. Payudara itu bagian dada. Sudah dapat? Sambil dilihat lagi, jangan-jangan terlewat ada ya. Sambil diperiksa lagi.
Ini ujung-ujungnya bisa dikasih lem lagi biar nempel ujung-ujungnya, nggak usah di tengah, di samping. Nih, ganti dengan ini. Nah, ya, putar dulu. Kelompok 1 sudah. Silahkan dicek lagi. Kelompok 3 sudah. Ada lagi, tolong dicek lagi. Jangan-jangan masih ada. Yang di sini dicek juga. Ada yang bertugas ngecek di sini, ada yang bertugas ngecek di sini. Ya. Sudah, ya kita tunggu yang belum ya. Pak, bisa di sebelahnya, Pak. Di belakangnya bisa. Di sebelah, di samping sini nggak apa-apa. Bisa. Atau di tengah-tengah sini masih bisa. Sudah. Kita tunggu temannya yang belum dulu ya. Yang tidak terpakai disusun lagi ya. Sudah selesai? Halo? Hai. Apakah tugas kelompoknya sudah selesai? Sudah. Sekarang adalah waktunya presentasi kelompok. Bapak akan minta setiap kelompok maju ke depan memaparkan apa yang sudah mereka temukan dari tugasnya masing-masing kelompok ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Semuanya membacakan hasil dari apa yang sudah kalian temukan. Dari kelompok mana? Kelompok 1. Tolong dibacakan apa yang kalian temukan. Tumbuh rambut di ketiak dan ada pribadi. Tumbuh kumis dan janggut. Tumbuh kumis dan janggut. Apalagi cirinya? Terdengar lebih berat. Suara terdengar lebih berat. Bersikap cuek, tenang dan rasional. Bersikap cuek, tenang dan rasional. Apakah di antara kalian ada yang tidak setuju atau setuju dengan apa yang mereka jawab? Perubahan fisik apa perubahan mental kalau sikap? Perubahan mental. Jadi itu sudah benar. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Silakan duduk kembali. Giliran kelompok 2. Maju ke depan. Tunjukkan dulu pekerjaannya. Hadapkan ke teman-temannya. Nah, itu tugasnya. Ya, sekarang salah satu dari kalian, Aida, silakan bacakan. Apa tugasnya untuk kalian tadi? Nah, kelompok 2 mencari perubahan fisik yang terjadi pada perempuan usia balik. Apa saja yang kalian temukan? Nah, setuju nggak? Kemudian? Tumbuh rambut di ketiak dan area pribadi. Nah, itu terjadi pada perempuan. Setuju nggak? Setuju. Kemudian lanjut. Mulai mengalami menstruasi. Mulai mengalami menstruasi. Setuju tidak? Berikutnya. Bul dan payudara mulai membesar. Nah, itu untuk ciri perempuan. Benar tidak menurut kalian? Coba balik, hadapkan ke teman-temannya. Pegang berdua. Nah, ini kan pertanyaannya perubahan fisik. Perubahan fisik itu berarti yang terlihat. Sedangkan ini ingin dimanja. Perubahan fisik apa bukan? Nah, kemungkinan ini mental. Kemudian ada lagi menurut kalian yang bukan? Ada nggak? Coba yang lain tanggapi. Nah, silahkan duduk kembali, tepuk tangan. Masing-masing kelompok yang dikoreksi tadi silahkan perbaiki apa yang kurangnya. Ya, silahkan diperbaiki. Kemudian kelompok 3. Silahkan maju. Silahkan bacakan, presentasikan apa yang sudah kalian temukan. Saat menghadapi masalah. Apa tadi itu perintahnya? Perkembangan mental yang terjadi pada perempuan usia Perkembangan mental yang terjadi pada perempuan. Kalau kelompok 2 perkembangan fisik perintahnya. Ini perkembangan mental. Coba tunjukkan dulu ke teman-temannya. Nah, ada berapa itu yang ditemukan? 5. Ada 5. Silahkan dibacakan. Yang pertama. Mengadu dan curhat saat menghadapi masalah. Nah, mengadu dan curhat saat menghadapi masalah katanya. Gimana pendapat kalian? Benar, setuju?
Setuju. Berikutnya, Mengutamakan perasaan. mengutamakan perasaan. Gimana? Apakah itu terjadi pada perempuan atau laki-laki? Perempuan. Setuju berarti ya. Berikutnya, Ingin dimanja. ingin dimanja. Ah, benar nggak? Itu terjadi pada perempuan. Apalagi? Penuh perhatian. Penuh perhatian. Gimana penuh perhatian? Setuju tidak bahwa itu terjadi pada perempuan? Setuju. Apalagi? Tunjukkan ke temannya lagi. Ada yang mau dikoreksi dari mereka? Apakah itu sesuai dengan perkembangan mental perempuan usia balik? Halo? Ada yang ingin dikoreksi? Ada yang memberi tanggapan? Apakah setuju? Setuju. Ya, sekarang silahkan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat kelompok 3. Jadi, sekarang tugas kelompoknya sudah selesai. Dan kalian sudah bisa menemukan atau mengklasifikasikan apa-apa yang sesuai dengan perintah dari tugas kelompok tadi. Perubahan fisik laki-laki yang mana, perubahan fisik perempuan yang mana, kemudian perkembangan mental perempuan yang mana juga ya. Sekarang waktunya mengerjakan tugas masing-masing. Lihat kertas yang sudah Bapak bagikan tadi, LKPD. Nah, itu tugasnya kalian jawab di bagian belakangnya. Kerjakan tugas di bagian belakangnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jangan dicentang. Nggak usah. Ya. Kan yang dijawab. Di bawahnya dijawab. Dijawab juga. Kerjakan aktivitas 2 dulu. Kerjakan aktivitas 2. Ya, aktivitas 2 ini dulu ya. Dicentang dulu. Bukan, tanda-tanda balik secara umum. Laki-laki maupun perempuan. Ya. Laki-laki maupun perempuan. Silakan dikerjakan masing-masing. Kerjakan LKPD-nya. Ada yang mau ditanyakan, tidak paham? Ada Pak. Silakan. Nomor 3. Nomor 1. Silakan dibaca LKPD-nya ada di sini. Kan tadi sudah Bapak jelaskan juga di depan. Yang pertama, balik secara bahasa berarti. Nah, ada kan di sini? Nah, sudah ketemu artinya jawabannya. Yang kedua, ilmu yang mempelajari makhluk hidup disebut apa? Kan sudah Bapak ajarkan tadi. Tanda balik laki-laki kan nomor 3. Yang nomor 4 tanda balik perempuan. Cirinya saja, tandanya. Bagaimana LKPD-nya sudah selesai dikerjakan? Sudah. Silahkan dikumpulkan. Iya. Nah, baiklah, kita sudah tadi dari awal kita sudah mempelajari tentang tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan menurut ilmu biologi. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan dari pelajaran yang telah kita lalui tadi. Kesimpulannya adalah balik adalah tanda di mana tubuh mulai mengalami perubahan. Dari tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu, perubahan suara. Bagaimana perubahan suara tadi? Menjadi lebih berat. Kalau perempuan suaranya jadi lebih merdu. Kemudian hingga berfungsinya organ-organ reproduksi. Tanda-tanda ini adalah bagian dari proses alami. Proses alami dan semuanya akan mengalaminya. Menandakan bahwa kalian akan memasuki masa dewasa. Akan mulai tumbuh menuju dewasa. Tubuh kita berubah karena Allah memberi kita kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan memahami perubahan ini, kita semakin bersyukur atas nikmat Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan dan siap Menerima tanggung jawab baru sebagai seorang muslim. Nah, yaitu dengan menjaga kesehatan. Tubuh kalian berubah
sesuai dengan umur kalian. Jagalah baik-baik, jaga kesehatan, dan siap menerima tanggung jawab. Kalau sudah balik ada tanggung jawab yang menyertainya. Kalau perempuan dan laki-laki sudah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perintah Allah, tidak boleh lagi melanggar perintah Allah. Semua kewajiban-kewajiban di dalam Islam akan dibebankan kepada dia. Pahala dan dosa ditanggung sendiri oleh dia, orang yang sudah balik. Nah itu ya, mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan baik. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Del, apa yang mau ditanyakan, Del? Puber itu adalah masa usia balik. Dalam pandangan biologi disebut dengan puber. Tapi kalau di dalam fikih disebut dengan balik. Ya, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.